Serangan militer Israel terhadap Iran yang diberi nama Operasi Rising Lion bukan sekadar nama sandi acak, tetapi dapat berarti bahwa negara itu tengah membuat pernyataan menurut sebuah laporan. Negara itu menyerang fasilitas nuklir Iran, pabrik rudal balistik, dan komandan militer pada hari Jumat, menurut Reuters. Sehari sebelum penyerangan, Kamis 12 Juni 2025, Netanyahu memperlihatkan dirinya menempelkan catatan tulisan tangan di celah tembok barat Yerusalem. Tempat doa paling suci bagi umat Yahudi, mungkin merupakan indikasi serangan yang akan segera terjadi terhadap Iran, sebagaimana dianalisis oleh Reuters. Operasi Rising Lion, nama tersebut diambil dari sebuah ayat Alkitab yang menjanjikan masa depan yang penuh kemenangan bagi Israel yang kuat. Ungkapan singa yang bangkit atau Rising Lion diambil dari ayat 23,24 kitab bilangan dalam Alkitab. Menurut laporan tersebut, ayat 23-24 merupakan bagian dari ramalan pertama Bileam, seorang nabi dan peramal non-Israel. Terjadi ledakan dahsyat di sekitar Bandara Tabriz di Iran akibat pengeboman Zionis yang menargetkan kota tersebut. Ledakan terus berkelanjutan di Tabriz, Iran, akibat serangan tentara Zionis. Serangan Israel juga menghantam pusat radar Shahrestan Enahafan yang menjadi sasaran dan dihancurkan oleh kelompok Zionis tersebut. Citra satelit yang diambil setelah serangan Israel menunjukkan kerusakan bangunan di lokasi yang disebut para ahli sebagai fasilitas pengembangan dan produksi senjata di Parchin, sekitar 30 km di timur Teheran, ibu kota Iran. Situs ini dikaitkan dengan produksi roket, menurut para pakar dari International Institute for Strategic Studies, IISS. Lokasi itu termasuk situs-situs yang disebut para pakar digunakan untuk memproduksi misil dan pertahanan udara, termasuk salah satu yang dikaitkan dengan program nuklir Iran, seperti yang dilansir BBC News. Kobaran api terlihat di depot minyak Sharan di Teheran setelah gempuran Israel pada Minggu 15 Juni 2025. Resmi Iran mengumumkan akan tewasnya Komandan Pasukan Kedirgantaraan Korps Garda Revolusi Islam Iran, Martir Hajizadeh, dalam pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan, serta disebutkan pula beberapa warga sipil yang juga merupakan ilmuwan nuklir juga ikut tewas menjadi martir, di antaranya Hossein Hasanpur, Abbas Dehghani Nejad, Ali Reza Karamzadeh. Kantor berita Tasnim juga mengabarkan bahwa kematian Brigadir Jenderal Muhammad Jafar Asadi, mantan komandan pasukan darat IRGC, adalah tidak benar. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengatakan bahwa angkatan bersenjata Iran akan bertindak dengan sekuat tenaga dan akan membawa entitas Zionis yang tercela itu ke dalam keadaan runtuh dan tak berdaya. Entitas itu tidak akan lolos tanpa cedera setelah kejahatan ini. Rakyat harus yakin bahwa entitas itu tidak akan lolos dari hukuman dan tidak akan ada keringanan hukuman terhadapnya, tegasnya. Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga merespons tindakan Israel tersebut. Iran secara sah dan dengan kekuatannya akan membuat Israel menyesalinya. Nampak sebuah sistem pertahanan udara Iran yang terletak di luar pemukiman penduduk, dan hal ini berbeda dengan sistem pertahanan udara Israel, yang mana pemerintah Israel menempatkan sistem pertahanan udaranya, Iron Dome, ditempatkan di tengah pemukiman padat penduduk. Dalam rekaman baru menunjukkan adanya pertahanan udara Iran telah diaktifkan untuk menangkis dan melawan serangan udara Israel di pusat kota Teheran. Dan terlihat pula ketika warga Iran bersorak saat pertahanan udara Iran menangkis serangan Israel terhadap Iran tersebut.
kesabaran Iran telah pada puncaknya. Setelah agresi penyerangan Israel terhadap wilayah kedaulatan Iran melalui penyerangan udara dari pesawat generasi kelima, yaitu F-35, serta drone ke sasaran vital Iran seperti fasilitas nuklir, bandar udara, depo minyak, dan lokasi peluncuran rudal, serta pemukiman sipil, ditambah dengan beberapa korban seperti Jenderal Utama, IRGC, serta ilmu nuklir Iran, maka saatnya Iran meluapkan kemarahannya terhadap tindakan pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu tersebut. Dengan nama sandi Operation True Promise 3, Iran melakukan serangan pembalasan ke wilayah Israel dengan sasaran yang mematikan dan menjadi hal yang tidak terduga bagi pemerintahan Zionis. Iran mempublikasikan video spesial pertamanya tentang rudal balistik Behbat Mohajer 10. Serangan Iran pada salah satu target dari 6 target di wilayah Israel. Serangan ke titik vital di Israel tengah seperti yang diberitakan oleh media Turki pro-Iran seperti TRT Al. Serangan rudal Iran telah berhasil menghilangkan basis teror utama Unit 8200, Shin Bet, dan Mossad Israel yang terletak di Herzliya dan daerah sekitarnya. Pemandangan serangan rudal Iran yang berhasil direkam dari kota Hawara, selatan Nablus. Rekaman juga menunjukkan kerusakan yang parah di daerah Rehovot, sebelah selatan Tel Aviv, yang disebabkan oleh rudal Iran. Rekaman lain yang beredar mendokumentasikan momen ketika rudal Iran menargetkan Institut Weizmann di Tel Aviv, sebuah institut penting tempat berkumpulnya pakar-pakar teknologi Israel.
Sebuah video menunjukkan peralatan militer Israel tersembunyi di daerah sipil menjadi sasaran rudal Iran. Okay. Go. Ja, blend, no. Yo, אני בהלם. Yo, אני בשוק. אני fucking בשוק. Rudal balistik Iran juga menghantam kawasan permukiman di Rishon LeZion, dekat Tel Aviv, Israel, Sabtu 14 Juni 2025. Kawasan permukiman di Ramat Gan, dekat Tel Aviv, Israel juga hancur akibat gempuran rudal Iran pada Sabtu 14 Juni 2025. Petugas tanggap darurat bekerja di tengah puing-puing bangunan setelah serangan rudal Iran di kota Bat Yam, Israel, Minggu dini, hari 15 Juni 2025. Petugas mencari korban di antara puing-puing bangunan setelah serangan rudal Iran di kota Bat Yam, Israel, sebelah selatan Tel Aviv, pada Minggu dini hari 15 Juni 2025, pada 17 Juni 2025, dan sepenuhnya Israel sebagai sebuah negara sedang terbakar. Berikut cuplikan serangan pembalasan Iran ke wilayah vital Israel seperti yang diberitakan kantor berita Al-Mayadin. What happens if the US targets Iran's Fordo enrichment facility? This wouldn't just be a military strike, but a very real risk of an unprecedented nuclear disaster in the Middle East. The Fordo facility lies south of the capital Tehran, near the holy city of Qom. It's built under a mountain, more than 80 meters deep underground. It's here that Iran enriches uranium to high levels, up to 90%, which is close to the threshold required to produce a nuclear weapon. If this facility were bombed and the stored nuclear materials detonated, the consequences would be catastrophic. Within a 1 kilometer radius, radiation levels would be lethal within hours. Within 5 kilometers, people would experience severe radiation sickness, bleeding, vomiting, organ failure.
up to 20 kilometers away, increased risk of cancer, birth defects, and long-term contamination of water and soil. Tens of thousands could be forced to evacuate for years. And the worst part? Winds could carry radioactive dust to Qom, Tehran, and even neighboring countries. If such an attack occurred, Iran would likely consider it a declaration of war and could retaliate by launching hundreds or even thousands of missiles at Israel and American bases. This wouldn't be a limited operation, but the start of a dangerous regional escalation. Is the world truly prepared to face such consequences? Kabar terbaru menyebutkan, Minggu dini hari, 22 Juni 2000, Amerika Serikat telah menginvasi Iran. Sebuah video memperlihatkan ledakan besar di fasilitas nuklir Fordow, Iran. Bunker Busters mengerahkan bom yang diluncurkan dari 4 pesawat B-2 bombers. Hex 3002B5, 30036, B2860, 226286, 1F, dan didampingi oleh 3 pesawat pendukung bahan bakar KC-135 Stratotanker yang berangkat dari pangkalan gabungan Pearl Harbor Hickam, Honolulu, Hawaii. Setelah penyerangan Amerika ke fasilitas nuklir Iran, Netanyahu berkata, "Lihatlah, inilah keputusan yang akan mengubah sejarah. Serangan berani Presiden Trump terhadap fasilitas nuklir Iran adalah titik balik." Namun pejabat senior keamanan Iran segera merespon, "Kami telah mengantisipasi skenario ini. 3 situs yang diserang sudah lama dievakuasi sebagai tindakan pencegahan. Seluruh uranium yang diperkaya telah dipindahkan, tidak ada kerusakan permanen yang berarti." Pasca serangan Amerika Serikat, otoritas nuklir Iran memberi pernyataan, tidak ada kerusakan yang terjadi pada fasilitas bawah tanah dan tidak ada radiasi yang tercatat. Channel 3 Iran TV, dengan tindakan Amerika Serikat yang melanggar kedaulatan udara Iran, maka setiap pangkalan Amerika Serikat di kawasan adalah target sah Iran. Tuan Presiden Amerika Serikat, Anda memulainya, kami yang akan menyelesaikannya. Pesawat B-2 Spirit dirancang secara khusus untuk membawa bom GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, MOP. Hal ini dapat berdampak buruk apabila nanti Iran memutuskan untuk menutup Selat Hormuz yang dilalui 20% sampai 30% pasokan minyak dunia. Efeknya akan menjadi cukup besar seperti yang dilansir oleh BBC News.